karakter seperti Bapak tuh seperti tidak mau tidak mau ditagi dan tidak mau dikunjungi ketika terjadi keterlambatan. Karena tipe karakter minta maaf seperti Bapak tuh orangnya tidak mau seperti diganggu gitu loh. Apabila terjadi keterlambatan itu suatu penilaian. Anda dukun ya? Baca orang ini masalahnya. Oke. Terus apa tadi habit tadi? Ya karena sering di lapangan jadi kita bisa sedikit menyimpulkan terhadap penampilan orang. Oke, baik. Habit gimana? Habit itu maksudnya kalau khusus di Kupang saya lebih cenderung melihat kepada sisi peribadatan. Oh, oke. Karena ketika seseorang memiliki sisi peribadatan dalam hal ini keimanan, maka dia akan tentunya malu. Apabila dia melakukan keterlambatan dan pembayaran. Apalagi dia adalah orang-orang yang terkenal di lingkungannya, di kalangan keagamaan. Itu yang paling penting. Siap. Baru dari segi pembicaraan. Siap. Kita engaging dulu. Penampilan dan habitnya itu. Kalau pembicaraan apa? Pembicaraan. Apa kayak tadi itu? Kayak tadi itu kalau ngomongnya dipikir dulu ini bohong ini Pak, gitu. Kalau pembicaraan itu terlalu muluk Pak. Artinya terlalu muluk dalam hal kita belum bisa menyimpulkan kredit dan cocok buat dia. Tapi dia sudah mendahului apa yang ingin kita dari bank belum simpulkan. Contoh, misalnya, Pak usaha misalnya dia punya kios kelontong, usaha kelontong. Tapi ketika kita menggali kebutuhan dia, Pak, kios kelontong contoh modal bisa 30 juta saja. Tapi apabila dalam perjalanan dia terjadi spekulasi. Contoh, udah Pak, saya punya 60, 30-nya buat modal usaha, 30-nya ya saya pergi jalan-jalan. Itu adalah salah satu contoh resiko terjadinya macet karena dia mulai ada spekulasi di luar dari usaha yang ada. Itu pertama. Itu ya. Masih banyak tapi. Oke. Sip. Makasih Pak. Makasih. Ya Pak, sebentar di belakang ada sebentar di antri. Terima kasih. Jadi untuk penilaian presiden di Aceh ini yang pertama karakter itu kan kita dibangkan adalah awal itu kan persyaratan untuk menjadi nasabah itu kan dari mungkin saya dari kan dibagi dua kan nasabah outstanding dan nasabah baru semua. Ini nasabah baru Pak? Iya. Yang nasabah baru aja ya. Kalau nasabah baru mungkin awal kan kita belum kenal. Pendidikan tentang kredit mungkin belum sebelum masuk ke wawancara dan lain-lain. Kita kasih dulu persyaratan yang dia harus lengkapi. Mungkin dari persyaratan itu kita bisa tahu. Apa persyaratannya? Persyaratan kan di situ banyak mulai dari KTP, identitas diri segala macam. Oke. Berkas langsung lengkap baru kan hari berikutnya kita mulai kunjungi tempat usaha, wawancara, mulai bercerita lain-lain tentang dia punya kehidupan, dia punya perkembangan usaha yang kita bisa menjalankan. Gitu ya? Ya. Oke, saya bisa bayangin ya, sebentar. Ya. Ayo, semua berpendapat juga nggak apa-apa, kan berbagi pengalaman. Baik, terima kasih. Nama saya Andre dari BPI. Ya. Untuk mengenalkan karakter seseorang, kita sebagai marketing atau waktu perkenalan saja itu dengan senyum sama-sama kurang lebih kita sudah bisa tahu. Wis. Gitu ya? Bisa prospek. Bisa. Halo Pak. Halo. Saya boleh senyum. Iya. Terus yang dari sebelahnya responnya begini. Menyala. Terus kayak apa? Saya sebagai AO, saya dengan langkah bukan ke depan, itu harus langsung mundur. Oh gitu. Kita itu sudah bisa feeling, ini orang mau kemana ini. Oh gitu, wis. Terus, sip. Ya, terus. Sabar. Ya. Mengajak ngobrol. Lupa, kurang lebih, untuk apa. Kita mau tanya lebih lanjut, yang dari sebelah jawabnya, tidak. Tidak. Kita sudah bisa feeling. Ini orang kalau misalnya kita memberikan dari kredit, apakah bisa rusak, apa komunikasi dengan kita sebagai staff akan baik. Kira-kira kayak apa kalau jawabannya kayak gitu tadi? Ya, artinya keterbukaan. Kalau yang tadi tidak. Terus kira-kira perkiraan Anda apa ini orang kayak gini? Ini orang tertutup, Pak. Oh, tertutup. Kalau orang tertutup ya bagaimana kita mau analisa? Oke, baik. Oke. Iya, oke, baik. Terus
kurang lebih cukup. Oke, oh, yes. Iya sudah, terima kasih, saya hargai Anda sudah mau bicara. Oke, thank you. Saya batasi dulu ya, supaya nggak nanti di pertanyaan lain silakan ada pertanyaan yang belum. Mohon maaf, saya ingin bertanya nih pada para direksi yang ada di sini. Emang dulu Anda menerima AO dari lulusan Teknik Dukun Nasional ya? Analisanya dari senyum, dari cara bicara, dari wajah aja udah kelihatan, Pak. Dari penampilan ini udah kelihatan, ini Pak Pur orangnya nggak mau diganggu. Anda itu lulusan psikologi bukan, lulusan kedokteran jiwa bukan. Ya, makanya saya tanya tadi, Anda lulusan dari perdukunan ya? Lalu kalau dengan persepsi seperti itu, ada kemungkinan saya mengajukan ke tempat Anda ditolak, saya tapi mengajukan ke sini diterima, Pak. Padahal Anda satu bank, bayangin. Anda di cabang sana, di cabang sini, saya ke sana ditolak, tapi di sana diterima. Padahal sama-sama TLM. Apa nggak memalukan ini? Karena ukurannya tergantung AO-nya. Tergantung AO-nya. AO-nya ini ilmu perdukunannya kuat enggak? Kalau dia bisa melihat dalamnya hati orang. Ini kayaknya orangnya. Terus di sana pakai metode, Pak, itu kalau mata sebelah kanan ke atas, itu biasanya bohong, Pak. Wah. Apa nggak memalukan satu perusahaan cabang sana ditolak, cabang sini diterima, hanya terpisah, hanya gara-gara terpisah sungai saja padahal cabangnya itu, nggak memalukan ini. Dia diejek sama nasabahnya, aku bisa ngadalin kamu juga ternyata. Jangan kaget, saya buka ya, cara menilai karakter orang itu bukan dari senyum, bukan dari penampilan, bukan dari cara bicara. Itu persepsi semua, padahal kita nggak boleh pakai persepsi. Kalau pakai persepsi nanti di tabel itu diletakkan di mana? Persepsi kok. Terus jadi pakai apa, Pak? Materi ini belum ada ya? Belum ada? Di tempat ada enggak materi ini? Yang pegang materi ada enggak? Enggak ada. Sengaja, kalau enggak ada sengaja. Supaya Anda fokus nanti tinggal di copy lagi, tinggal diminta lagi. Karena kalau nanti Anda enggak fokus tapi baca itunya. Ternyata menilai karakter orang itu jangan pakai persepsi. Lalu pakai apa? Pakai ini. Kalau ini pakainya, mau AO-nya AO baru, AO setengah baru, AO lama, AO setengah lama, bahkan pimpinannya sekalipun sama. Ditolak ya ditolak, diterima ya diterima. Terukur, Pak. Yang saya beri tulisan merah itu digunakan jika kreditnya kredit produktif. Oke? Tapi kalau kreditnya kredit konsumtif, yang merah jangan dipakai. Tapi kalau kredit produktif, berarti dari yang pertama sampai terakhir dipakai semua, termasuk yang merah. Makanya saya bilang, analisa saya untuk kredit produktif loh ya, bukan kredit konsumtif. Jadi berarti dipakai semua. Berarti apa? Menerima karakter orang, nama nasabah, nama suami dan istri nasabah, nama anak-anak, umur usia mereka, alamat tempat tinggal mereka. 3 ini saja.